Halo teman-teman, kembali lagi Kenapa Error dengan saya Ardi. Di sini kita nggak bahas tutorial bagaimana cara melakukan sesuatu ya. Di sini kita bahas tentang konsep teman-teman. Apa itu bedanya expression atau ekspresi dengan statement atau pernyataan. Nah, jadi pada dasarnya itu ekspresi itu adalah sebuah baris kode yang menghasilkan sebuah nilai teman-teman atau value. Sedangkan statement itu kumpulan kode ya, beda ya, bukan satu baris doang. Itu adalah sekumpulan kode yang banyak itu yang menghasilkan sebuah tindakan teman-teman. Dan dia tidak menghasilkan nilai atau value sendiri. Jadi statement itu dieksekusi atau dijalankan dan tidak menghasilkan nilainya sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, jadi gini, statement itu adalah sebuah kalimat yang membentuk suatu tindakan, dan ekspresi adalah kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Jadi kalau kita nulis program nih ya di JavaScript itu kan, kalau kita nulis kode-kode ini kan, baris kode ini adalah sebuah urutan tindakan ya teman-teman. Misalkan dari atas sini sampai ke bawah itu kan ini ya berurutan ya. Nah, itu disebutnya tindakan teman-teman, atau kumpulan-kumpulan ini disebutnya statement nih. Jadi value itu yang memproduksi sebuah nilai atau value, sedangkan statement itu yang menerjemahkan tindakan-tindakan yang kita tulis di sini teman-teman. Maksudnya apa sih tindakan itu atau aksi? Jadi kita menulis program sebagaimana si program ini berperilaku teman-teman. Jadi misalkan program ini pengennya kita begini, kita nulisnya begini, gitu-gitu. Maksudnya ngerti ya kayak gitu ya. Nah, sekarang itu saya akan contohkan nih. Tadi kan saya bilang statement dan expression. Makanya itu ada if else statement teman-teman, contohnya sama switch statement. Nah, contohnya begini. Misalkan saya ke ekspresi dulu ya. Jadi ekspresi itu adalah seperti ini teman-teman. Menghasilkan sebuah nilai. Nah, ini nih teman-teman, ini menghasilkan sebuah nilai nih teman-teman. 199 ditambah 20 itu adalah 119 ya. 199 ditambah 20 itu 219 maksudnya. Nah, ini menghasilkan sebuah nilai nih teman-teman. Nah, begini pun juga teman-teman. Misalkan kita ngasal. Nah, ini juga menghasilkan sebuah nilai. Nah, apakah nilai itu hanya ini aja, angka aja? Enggak juga. Misalkan gini. Kan kita udah belajar ini ya, operator logika nih misalkan. Nah, ini juga nih menghasilkan sebuah nilai teman-teman. True dan true, terus apalagi misalkan. Ini kan udah saya lihat true dan false, jadi false lagi. Nah, ini kan menghasilkan sebuah nilai nih. Ini semua nih, ini menghasilkan sebuah nilai. Ini menghasilkan sebuah nilai, ini menghasilkan sebuah nilai, disebutnya ekspresi teman-teman. Bagaimana kalau statement? Ya, itu tadi statement adalah seperti if atau switch. Nah, misalkan gini. Misalkan if 90 lebih besar dari 45 45 deh. Terus kita di sini buat variabel. Misalkan hasil benar. Nah, teman-teman, kan ini if-nya ini teman-teman, dari sini ke sini ini disebutnya statement. Tapi karena benar ini menghasilkan sebuah nilai, ini disebutnya ekspresi teman-teman. Nih, benar ini ekspresi. Jadi statement itu menerjemahkan aksi-aksi yang pengen kita lakukan, dan si ekspresi ini adalah sebuah kata dari kalimat yang ingin kita bentuk. Nih kalimat nih. Nah, ini salah satu ekspresinya, yaitu benar teman-teman. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, benar ini ekspresi. Tapi kalau ini statement teman-teman. Dari count sampai ini statement nih. Tapi yang ekspresi itu ini nih, benar. Maksudnya gimana sih? Dan kenapa kita harus tahu ini gitu? Kenapa ini penting banget? Jadi di JavaScript ini JS-nya itu mengharapkan kita menempatkan statement dan expression itu di tempat berbeda teman-teman. Jadi misalkan gini nih. Misalkan ini template literal ya, misalkan umur saya. Nah, kalau kita dolar terus tanda kurung kurawal nih, kalau kita hover nih, tuh expression expected. Jadi yang di sini
si JavaScript tuh mengharapkan di dalam ini ada sebuah expression teman-teman. Maksudnya gimana? Misalkan saya masuk umur saya 2022 dikurang 1990 misalkan gitu. Nah, ini nih expression teman-teman. Jadi JavaScript ini nggak bisa menerima apa, kalau di sini dia mintanya expression, dia nggak bisa menerima sebuah statement teman-teman ya. Kita contohin lagi ya. Dan nah, kita copy sini nih. Kita masukin. Nah, error tuh. Lihat. Kita save. Kita reload. Tuh, unexpected token if. Jadi kalau misalkan dia mintanya expression, tuh nggak bisa teman-teman masukin statement. Nah, gimana? Sampai sini paham gak nih? Dan juga gini, misalkan ada cons nama Ucup, misalkan gitu. Jangan Ucup deh, Dadang lagi. Nah, terus kalau kita masukin nama, apa yang terjadi? Bisa. Kenapa bisa? Jadi ini kan nama ini kan variabel. Nah, nanti nama ini akan digantikan dengan string Dadang di sini teman-teman. Jadi si Dadang ini kan ekspresi ya. Jadi dia bisa teman-teman kalau nulisin nama di sini gitu. Ataupun kalau misalkan teman-teman nulis di sini Dadang, itu bisa juga. Tuh. Emang jadi aneh aja, ini kan template tertera ya. Kenapa kita nulis Dadang di sini? Tulis nama. Nah, kalau teman-teman belum paham, nggak apa-apa. Nanti ke depannya teman-teman akan paham nih, apa itu ekspresi, apa itu statement. Jadi teman-teman tahu nih nanti perbedaannya. Mungkin kalau teman-teman baru mulai pemrograman ya, maksudnya JavaScript ini adalah bahasa pemrograman pertama, terus kalian baru belajar di sini juga, memang sebenarnya agak abstrak gitu teman-teman, agak kabur. Gimana maksudnya ini begini, ini begitu, bagaimana sih ini berperilaku, ekspresi berperilaku, terus statement berperilaku gimana. Nanti teman-teman bakal terbiasa ngoding-ngoding ini, ngetik-ngetik ini. Nanti teman-teman bakal tahu sendiri, dapat feel-nya sendiri teman-teman. Jadi teman-teman nggak apa-apa nih, misalkan nonton video ini belum ngerti maksudnya apa gitu. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.